minimal umurnya setahun, kalau tidak ada baru tidak sampai setahun 6 bulan paling minim. Sedangkan sapi minimal umurnya musinnah. Musinnah itu artinya yang berumur 2 tahun. Maksud daripada umur 2 tahun, ma'aufa sanatan, yang sudah sempurna umurnya setahun, wa dakhala fi saniyah, dan masuk umur kedua, umur 2 tahun. Jadi setahun sempurna masuk ke 2 tahun. Umur 2 tahun berjalan. Itu yang disebut dengan musinnah. Kalau onta itu umur 4 tahun masuk tahun ke 5. Cuman kalau di Madura Pak, ada yang kurban onta, subhanallah, viral Pak ya. Antara ka korban akan andi onta wi won rami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan kita melanjutkan pembahasan kegiatan rutin majelis ilmu pada malam Ahad. Dan pembahasan kita yang biasanya kita membahas tentang Mukhtasar al-Bukhari, untuk malam ini kita akan membahas yang berbeda. Saya pikir termasuk hal yang sangat dibutuhkan, walaupun mungkin banyak dibahas di majelis lain, termasuk yang tersebar mungkin di media sosial, tapi tidak masalah, kita akan mengulang kembali, yakni fikih al-udhiyah, fikih kurban. Dan ini kita ambil dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di sini nanti kita akan singkat pembahasannya dengan waktu sekitaran 30 menit sampai Isya insyaallah. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pembahasan yang pertama fil udhiyati, tentang al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Asyatu tuzbahu duha, yaitu kambing yang disembelih pada waktu duha, yaumal id, pada hari id adha, taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Hukumnya sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslim qadara ahluhu alaiha, yaitu sunnah wajibah atas setiap rumah muslim yang mampu melakukannya. Walaupun di sini terjadi perbedaan karena tidak semua meyakini wajib. Nah, yang perlu kita pahami diantaranya adalah hukum kurban. Para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnatun muakkadatun, bagi yang mampu. Sedangkan yang mengatakan wajib adalah mazhab Imam Abu Hanifah.
wajib bagi yang mampu. Berdasarkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini yang menarik juga tentang wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih. Kalau penggunaan kata wanhar itu sembelih, tapi yang dimaksud sembelihlah unta. Karena bedanya menyembelih dengan kata wanhar, unta itu tidak dirubuhkan, tapi disembelih dalam keadaan berdiri. Karena unta ketika disembelih cuman dilukai ketika posisi berdiri di lehernya. Sedangkan kalau menggunakan zabaha yazbahu, kata Nabi, la tazbahu illa musinnah, jangan kalian sembelih kecuali musinnah, sapi yang sudah berumur 2 tahun. Nah, artinya sama-sama menyembelih, cuman bedanya kalau zabaha disembelih dalam keadaan berdiri, dilukai, yang ahli tentunya. Sedangkan sapi sebelum disembelih dirubuhkan, sama juga dengan kambing, baru digorok. Nah, bedanya Pak ya. Jadi zabaha yazbahu artinya menggorok, menyembelih dalam arti menggorok. Wa qalir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id maka ulangi. Karena diantara syaratnya menyembelih adalah selesai salat Id, terutama bagi yang mau berkurban. Nanti ada hadisnya, karena kalau dia menyembelih sebelum salat, dia menyembelih untuk dirinya. Kalaupun disedekahkan itu tidak terhitung kurban. Kalau dia menyembelih setelah sholat Id baru terhitung kurban. Para jamaah sekalian, adapun keutamaannya sangat banyak. Saya singkat saja. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penyembelihan satu amalan, yaitu min iraqati damin, yaitu mengalirkan darah kurban. Sedangkan satu bulu dari bulu-bulu hewan yang disembelih, satu bulu, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa ini kurban-kurban ya Rasulullah? Bersabda beliau, sunnatu abikum Ibrahim, itu sunnah bapak kalian Ibrahim. Wa ma lana minha, apa yang kita dapatkan ya Rasulullah? Qala, bersabda, bi kulli sya'ratin hasanah, setiap sya'rah, rambut atau bulu itu bernilai kebaikan. Fasuf, bagaimana dengan suf? Suf, bulu kambing kibas yang tebal. Kata Rasul, bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap bulu dari suf, bulu tebal dari kambing kibas itu bernilai kebaikan. Tentu kita tidak tahu bernilai kebaikan satu rambut itu berapa dalam ketetapan Allah, wallahu alam. Tapi yang pasti adalah sebuah fadilah yang besar, sehingga kita diperintah bagi yang mampu untuk berkorban. Dan hikmahnya banyak di sini, para jemaah sekalian. Hikmahnya bentuk syukur kepada Allah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sampai sekarang menjadi sebuah syariat. Termasuk hikmahnya adalah berbagi kebahagiaan terhadap kerabat, fuqara dan masakin dengan adanya kurban yang disembelih. Karena itu Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, maka makanlah darinya dan berilah makan orang yang kaya maupun yang miskin. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun,
demikianlah kami tundukkan pada kalian agar kalian bersyukur. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Selanjutnya kata Allah, tidak akan mencapai Allah dagingnya maupun darahnya, tetapi yang akan sampai pada Allah takwanya kalian. Oleh karena itu, kalau berkurban sebagai bentuk takwa kepada Allah, buktikan kurban yang terbaik. Para jemaah sekalian, sekarang ahkamuha, hukumnya. La yajzi'u, tidak diterima atau tidak boleh, fil udhiyati, dalam kurban, minadhani aqallu minal jaza', dari kambing yang lebih kecil daripada jaza', yaitu kambing muda. Berapa kambing muda umurnya? Ma'aufa sanatan au qarabaha, yang berumur setahun atau sekitar itu. Setahun. Jadi untuk kambing usia minimal setahun. Tapi kalau memang tidak ada yang setahun, sudah pergi ke pasar sana sini sudah habis semua, baru al-jaza' minadh-dha'n, yakni yang kambing lebih tidak sampai ukuran umur setahun, ya sekitar 6 bulanan lah, yang biasanya putus giginya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinnatan, jangan kalian sembelih kecuali musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Illa an yusara alaikum, kecuali kesulitan bagi kalian, fatazbahu, maka boleh menyembelih jaza'ah minadh-dha'ni, yaitu yang berumur muda dari kambing. Apa al-musinnah? Sapi yang masuk umur 2 tahun. Berarti kalau kambing tadi setahun, kalau tidak ada 6 bulanan untuk kambing. Lebih tua daripada itu lebih bagus, terutama yang bertanduk. Minimal umurnya setahun, kalau tidak ada baru tidak sampai setahun, 6 bulan paling minim. Sedangkan sapi minimal umurnya musinnah. Musinnah itu artinya yang berumur 2 tahun. Maksud daripada umur 2 tahun, ma'aufa sanatan, yang sudah sempurna umurnya setahun, wa dakhala fi tsaniyah, dan masuk umur kedua, umur 2 tahun. Jadi setahun sempurna masuk ke 2 tahun. Umur 2 tahun berjalan. Itu yang disebut dengan musinnah. Kalau onta itu umur 4 tahun, masuk tahun ke 5. Cuman kalau di Madura Pak, ada yang kurban onta, subhanallah, viral Pak ya. Antara ka korban akan andi onta wi won rami nih. Kalau di Timur Tengah biasa onta. Sekarang para jemaah sekalian, tentang ciri-ciri fisik. La yujzi fil udhiyati siwa salimati min kulli naqsin fi khalqatiha, tidak diterima kurban yang tidak sempurna secara fisik. Fala tujzi al-awra wal arja wal adba, tidak diterima kurban yang matanya buta, yang kakinya pincang atau patah, yang telinganya terputus, walal maridatu walal ajfa, termasuk yang sakit maupun yang kurus. Buta matanya, patah kakinya, putus telinganya, termasuk ya tanduknya putus, telinga dan tanduk, termasuk yang sakit dan kurus, yang tidak ada la mukha fiha, tidak ada
pelem. Oh, bahasa Indonesia pelem. Yang ini pelem. Gaji. Sabda Rasul arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 hal yang tidak boleh dalam kurban. Ini ingat ini. Al-awra'ul bayyinu auruha. Yang pertama, buta yang jelas butanya, meskipun sudah badannya gemuk, tanduknya bagus, telinganya bagus, kakinya tidak patah, ternyata buta matanya, itu nggak terima. Makanya harus teliti dalam masalah ini. Yang kedua, wal maridatul bayyinu marduha, kata Nabi, yang sakit jelas sakitnya. Wal arja al bayin dila'uha, terus yang pincang jelas patah tulangnya. Wal kasiratul lati la tungki, termasuk yang patah telinganya atau putus telinganya atau patah tanduknya. Walaupun gemuk tapi ada tanduknya patah, itu tidak terima juga. Makanya ini perlu diperhatikan. Karena orang mungkin tanya, apa sih hikmahnya? Padahal nanti disembelih juga tidak makan tanduk. Bukan masalah makan tidak makan. Yang penting di sini seberapa taat kita kepada perintah-perintah Allah dan Rasul. Karena ini untuk menguji kita dalam masalah kurban. Sampai demikian, yang patah tanduknya jangan disembelih untuk kurban, meskipun bagus gemuk. Karena di sini berkaitan dengan ujian dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, sekarang ukuran kurban yang utama. Yang utama dari kurban, maka kabshan akron fahlan abyad yukhalitu sawadun haula ainaihi wa fi qawaimihi. Yang utama dari kurban kambing kibas. Kalaupun kambing kacang tidak masalah, cuman yang paling utama adalah kambing kibas. Yang bertanduk tentu umurnya tidak mungkin setahun, lebih daripada itu, tahunan. Harganya juga lebih mahal. Fahlan, pejantan. Abyad, putih, warna kulit, warna bulunya, tapi bercampur warna hitam di antara dua matanya. Warnanya bulu putih tapi ada warna hitam di wajahnya atau di antara dua mata dan di antara kakinya. Karena ini adalah sifat-sifat kurban yang dicintai Rasul, dan Rasul berkurban dengan ini berdasarkan riwayat dari Aisyah, berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzur fi sawadin. Sesungguhnya Nabi SAW berkurban dengan kambing kibas bertanduk, berdiri ada warna hitam di kakinya, berjalan ada warna hitam, dan melihat juga ada warna hitam di antara dua matanya. Jadi kalau misalkan ada dan dijual harga mahal, misalkan ya penjual kambing tahu, ini yang apa spesial dalam fikih, ternyata dijual harga mahal, beli. Kenapa tidak? Karena ini adalah persembahan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha. Tidak akan mencapai Allah daging maupun darah, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang akan mencapai kepada Allah ketakwaan. Maka dari itu para jamaah sekalian, cari kambing yang betul-betul berkualitas sesuai dengan aturan fikih, sesuai dengan yang telah ditetapkan tadi. Jangan cari yang murahan. Karena apa? Ini persembahan kita yang mampu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya waktu menyembelih. Saya singkat ini. Waktu menyembelih di waktu pagi pada hari Id setelah sholat. Ini sholat Id. Maka tidak diterima kalau penyembelihan dikerjakan sebelum sholat Id. Bersabda Rasul, man dzaba qabla sholati fa inna ma yadzbah li nafsi.
Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia sebenarnya menyembelih untuk dirinya saja. Wa man dzaba ba'da sholati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka dia telah menyempurnakan nusukahu, penyembelihan, ibadah penyembelihan, dan telah benar melaksanakan sunnah kaum muslimin. Adapun penyembelihan diakhirkan pada hari tasyrik boleh. Rasul bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzibhun. Semua hari-hari tasyrik adalah penyembelihan, tanggal 11, 12 dan 13. Ini sudah dipahami. Selanjutnya, ketika prosesi penyembelihan yustahabu inda dzabhiha an yuwajjiha ilal qiblah. Hendaknya dianjurkan atau disunahkan ketika menyembelih kurban itu dihadapkan ke kiblat sambil membaca doa yang mau menyembelih, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pembukaannya sebelum disembelih ya, baca dulu ini. Terus kalau dia sembeli sambil membaca bismillah wallahu akbar Allahumma haza minka walaka goro. Nah gini Pak ya. Ya walaupun tidak lengkap bacaan tadi, langsung bismillah Allahu akbar boleh. Cuman sempurnanya ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wajahtu, terus inna sholati wa nusuki la syarikalah, terus bismillah Allahu akbar Allahumma hadza, ya Allah ini darimu, minka walaka dan untukmu. Lalu baca lagi fataqabbal minni, maka terimalah, fataqabbal minni, dariku. Makanya dianjurkan kalau menyembelih sebaiknya disembelih sendiri yang berkurban karena berkaitan dengan doa. Kalau yang menyembelih sendiri kan fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah. Kalau misalkan berserikat 7 orang, fataqabbal minna, dari kami, terimalah dari kami ya Allah. Lah kalau misalkan diwakilkan, boleh. Cuman nanti doanya fataqabbal min. Kalau pakai minni kan dia yang nyembelih. Mestinya pakai minhu, darinya. Dari siapa yang punya kurban? Berarti di sini yang nyembelih pun juga harus diajari cara-cara menyembelih. Karena kadang yang menyembelih itu nggak tahu Pak. Yang penting asal menyembelih bismillah. Ya nggak sempurna, walaupun sah nggak sempurna. Makanya dianjurkan yang berkurban sembelih sendiri. Kalau tidak bisa ya baru boleh. Makanya dikatakan di sini sihhatul wikalah fiha, boleh sah diwakilkan, tapi dianjurkan afdal disembelih sendiri. Wa inna wa ghairahu fi dzabhiha jaza, kalau diwakilkan pada orang boleh, tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Cuman cara berdoanya nanti yang perlu dipahamkan. Walaupun nggak harus dibaca semua dari si fulan, nggak harus begitu ya. Allah Maha tahu. Yang penting cara doanya saja yang ditekankan tadi. Adapun hukum membaca bismillah pada menyembelihan ini nanti luas pembahasannya Pak. Apalagi di kalangan 4 mazhab beda-beda. Kita singkat saja. Kismatuha al-mustahabbah, pembagian yang disunahkan. Yustahabu, dianjurkan, disunahkan, antuqassamal udhiyatu salasan, kurban dibagi 3. Dimakan sepertiganya untuk keluarga ahlul bait, sepertiganya disedekahkan fakir dan miskin, dan sepertiganya diberikan sebagai bentuk hadiah kepada sanak kerabat atau tetangga. Jadi dibagi 3 berdasarkan sabda Rasul, qulu waddakhiru wa tasaddaqu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah. Berarti makanlah ya mungkin dengan kerabat. Waddakhiru, dan simpanlah untuk keluarga. Watasaddaqu, dan sedekahkan. Hukum aslinya adalah dibagi 3.
sepertiga buat keluarga, sepertiga untuk sanak kerabat, sepertiga disedekahkan. Wa yajuzu an yatasaddaqu biha kullaha, tapi boleh kalau disedekahkan semuanya, serahkan kepada yang mau menyalurkan. Kama yajuzu an la seperti mana juga dibolehkan alla yahdu minha syai'an. Seperti mana juga dibolehkan tidak dijadikan sebagai hadiah tapi disedekahkan boleh. Pada intinya hukum asalnya dibagi 3. Ini masalah pembagian. Selanjutnya ujratu jazriha min ghairiha. Ini yang banyak terjadi Pak ya. Tidak banyak dipahami tentang upah bagi yang menyembelih. La yu'tal jazir ujrata amalihi minal udhiyati. Yang menyembelih, tukang jagal itu jangan dikasih upah dari hasil kerja dia. Upahnya dikasih dari hasil sembelihannya. Ini banyak terjadi ya. Baik yang menyembelih maupun panitia itu nggak ada upah dari hasil keringat dia memotong-motong daging, tulang sebagainya. Nanti ini khusus panitia, nggak ada begitu. Atau kata si tukang jagal, ini nanti kepalanya saya ambil, nggak boleh. Berdasarkan qauli Aliin radhiyallahu anhu, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanatin, agar aku menyembelih badanah. Badanah itu artinya onta gemuk, onta yang digemukkan. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa jiladiha wa juludiha wa jilaliha. Dan saya diperintah kemudian untuk mensedekahkan yasa kulit-kulitnya, daging tulang-tulangnya. Wa alla utiyal jazira minha syai'an, dan saya dilarang memberikan kepada tukang sembelih dari kurban sedikit pun. Lalu berkata, wa nahnu nu'tihi min indina, tapi kami memberi kepada si tukang jagal dari kami sendiri. Maksudnya apa? Bukan dari kurbannya, diberikan yang mungkin ngambil dari kantongnya, uang lain, harta lain. Kalau memang mau dikasih upah. Jelas Pak ya? Yang terjadi kadang di masyarakat, karena merasa sudah punya jasa menyembelih, nanti kulitnya saya ambil, nggak boleh. Jadi nggak ada upah dalam masalah kurban, termasuk panitia. Tapi kalau dibagi-bagikan sebagaimana biasa, pembagian rata, itu dapat jatah boleh. Yang dimaksud adalah karena dia berjasa menyembelih atau membagi-bagi motong-motong karena panitia, lalu nanti ada khusus buat panitia. Nah itu nggak boleh, karena dia diminta upah dari sembelihan tadi. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lanjut. Tujzi usyatul wahidatu an ahli baitin kafah wa in kanu anfarun adidin. Boleh satu kambing atas nama satu keluarga meskipun jumlahnya banyak. Berdasarkan perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang di zaman Rasul yudhahi berkurban bisyat dengan satu kambing, anhu darinya, wa an ahli baiti dan dari keluarganya. Tentu di sini terjadi perbedaan. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, satu kambing itu sudah atas nama satu keluarga. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i beda lagi. Kan dulu sempat ramai Pak ya, saya lupa ketika siapa, Syekh Ali Jabir masih hidup, karena beliau pernah mengkritik kebiasaan yang terjadi di Indonesia, satu kambing satu orang. Padahal yang benar kata beliau, satu kambing sudah boleh atas nama satu keluarga. Ramai dikritik, ditentang, akhirnya sampai ke ranah MUI. Ternyata setelah dikaji lebih jauh, ini masalah perbedaan mazhab. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau dari Madinah bermazhab Hambali, satu kambing sudah boleh atas nama satu keluarga.
Sedangkan mazhab Syafi'i 1 kambing atas nama 1 orang. Dalam mazhab Syafi'i. Dan di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i dalam masalah ini. Maka kalau kita paham nggak perlu mempersoalkan, tinggal mana yang mau dipilih. Kan santai Pak ya. Para jemaah sekalian, kita lanjut. Yang perlu dijauhi dari orang yang mau berkurban. Yukrahu karahatan syadidah, dimakruhkan bagi orang yang mau berkurban. Makruh. Liman arada an yudhhiya, yang mau berkurban, an ya'khudha min sya'rihi aw atfarihi syai'an. Ketika dia mau berkurban lalu mengambil rambutnya atau kukunya, memotong. Wadzalika idza uhilla hilalu syahri dzulhijjah, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, berarti 1 Dzulhijjah penentuannya, ya. Masuk 1 Dzulhijjah sudah dia beli kambing, masuk. Di saat itu sudah dilarang memotong rambut dan memotong kuku. Hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Berdasarkan sabda Rasul, idza raaitum hilala dzulhijjati, apabila kalian melihat hilal bulan sabit Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfari hatta yudhhiya, lalu tahan rambut dan kukunya, jangan dipotong sampai dia sembelih. Nah, sekarang maksud karohah itu apa? Apakah makruh biasa atau makruh haram? Ini juga terjadi perbedaan. Maka dari situ para jemaah sekalian, terjadi perbedaan. Kalau madhab Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan karohah di sini adalah karohah tanzih, makruh tanzih, makruh biasa, bukan dilarang, tapi makruh memotong rambut dan memotong kuku. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i memahami kalau sebuah larangan tidak disertai ancaman maka hukumnya makruh saja. Tapi kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh di sini larangan Rasulullah SAW, yakni larangan bermakna haram memotong rambut dan kuku. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah sampai dia selesai menyembelih. Apa hikmahnya? Seperti dijelaskan oleh para ulama, hikmahnya diantaranya adalah untuk semua anggota tubuh yang di saat itu menempel, yang masih utuh, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka, dan hikmah yang lain. Para jemaah sekalian, selanjutnya tadhiyatur rasuli an jamil ummati. Kurbannya Rasul itu untuk semua umat beliau. Man ajiza 'anil udhiyati minal muslimin, barang siapa yang tidak mampu berkurban dari umat Islam, nalahu ajrul mudhin, ternyata dia mendapatkan juga pahalanya orang yang berkurban. Ya, walaupun tidak sempurna seperti yang berkurban, Pak ya. Ya, ini kasih sayang Allah. Wadzalika li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda dzabhihi, dan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih li ahadi kabsyain, salah satu 2 kambingnya, qala, berdoa, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Doanya Rasul, ya Allah, ini dariku dan dari orang yang belum berkurban dari umatku. Jadi kita juga yang belum berkurban, Pak, dapat juga pahala dari doanya Rasul ini, kurbannya Rasul, sesuai dengan yang dibaca tadi oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi bukan berarti nanti lebih baik kan dapat kurbannya Rasul daripada dapat kurban sendiri. Akhirnya tak kurban, Pak, dunia kenikah, Pak. Maksudnya senikah tetap berkurban karena diperintah oleh Allah dan Rasul untuk berkurban bagi siapa yang mampu. Tapi yang tidak mampu tetap mendapatkan keutamaan juga, mendapatkan pahala. Yang berdosa, yang meremehkan, sudah mampu, tidak ada alasan dia tidak mau berkurban. Karena itu yang penting dalam berkurban adalah bagaimana caranya
ketakwaan dasarnya, bukan karena orang tak nyaman tak korban biasanya saben tahun pas tak maka keluar, bukan begitu Pak. Itu kan tidak karena Allah, karena manusia sudah. Sehingga apa? Kalau sudah bukan karena Allah, karena mungkin biar dipandang sebagai orang yang ahli kurban, itu biasanya tidak maksimal dalam kurban. Kalau sudah tidak maksimal biasanya kan asal. Nah kalau kurbannya asal, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ada kurban yang tidak diterima. Siapa? yakni yang dikerjakan oleh Qabil dan Habil, diperintah oleh Allah melalui Nabi Adam untuk berkurban dengan hasil kerja tangan mereka. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, watslu alaihim naba'a bnai adam bil haqqi qarraba kurban fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Kata Allah, ceritakan tentang dua anak Adam ketika keduanya berkurban, yang satunya diterima, yang satu tidak diterima. Kenapa? Nah ini ceritanya. Qabil sebagai ahli bertani atau bercocok tanam, dipilihlah hasil tanaman yang sudah tidak layak, yang mungkin sudah busuk-busuk. Sedangkan Habil ahli bercocok, ahli berternak kambing, dan dipilih kambing yang terbagus. Lalu diperintah ditaruh di puncak gunung, yang diterima oleh Allah yang terbakar kurbannya. Bukan terbakar hangus, bukan. Yang dimaksud adalah kurban itu dibawa oleh malaikat Jibril ke surga. Menurut pandangan manusia terbakar, tapi sebenarnya dibawa oleh malaikat Jibril. Ternyata yang diterima, yang kelihatan terbakar adalah kurbannya Habil, berupa kambing yang terbaik yang dimilikinya. Sedangkan Qabil yang sudah busuk-busuk itu dipersembahkan. Nah kabatir Pak, kalau umpama kurbannya itu tidak yang terbaik, yang cari murah, padahal uangnya banyak, cari yang murah, ini kan namanya asal, padahal perintahnya yang utama itu tadi. Kecuali memang kesulitan, modalnya pas-pasan, atau carinya susah, ya beda. Karena Nabi mengatakan tadi, illa an yusara alaikum, kecuali kesulitan maka boleh menyembeli kambing muda, setahun nggak sampai, sekitar 6 bulan lah misalkan, boleh. Karena itu yang akan dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, juga ada hal yang menarik di sini. Sebenarnya dalam Quran banyak yang menarik sebenarnya Pak ya. Sambil tinggal beberapa menit. Yang menarik dari kurban, ternyata para ulama yang bersepakat mengatakan kurban yang disembelih cuma 2, onta dan kambing. Sedangkan yang beda pendapat sapi. Ada mayoritas ulama mengatakan sapi, tidak semua ulama mengatakan sebagai kurban, tapi mayoritas mengatakan sapi itu kurban. Sedangkan sedikit ulama mengatakan kurban yang diperintah cuma 2, kalau tidak kambing ya onta. Ya ini maksudnya dalam masalah perbedaan luasnya rahmat Allah Pak ya. Maka di Indonesia memilih kurban yang disembelih ada 3, kalau tidak kambing, sapi atau onta. Mun saumpama mengambil pendapat yang kambing dan onta, kesulitan kita berkurban Pak. Tapi mengambil yang 3. Ini hanyalah sebagai tambahan saja dalam masalah fikih perbedaan. Yang paling penting bagi siapa yang dikasih karunia oleh Allah harta, maka berkurbanlah, karena ini adalah sesuatu yang akan diandalkan nanti pada hari kiamat. Termasuk kata para ulama, di antara hikmah barang orang yang berkurban dibolehkan berkurban sambil dengan niatan minta kesembuhan kepada Allah, karena berkurban setelahnya kan disedekahkan sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawau mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan bersedekah. Jadi di antara yang dijelaskan oleh para ulama, misalkan mau mengeluarkan kurban tahun ini dan ada di antara keluarga yang sakit tidak kunjung sembuh, sambil minta keluarkan kurbannya, sambil minta ya Allah jadikan ini obat. Tentu tidak masuk di akal Pak ya,
pengobatan yang semacam ini. Tapi kalau Allah berkehendak dan mengijabah, kenapa tidak? Karena obat itu juga terjadi dengan bersedekah, dan itu banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Para jemaah sekalian, tentang kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Nabi Ibrahim, dan ternyata ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, ternyata tidak bisa melukai sedikit pun pisau kulit leher Nabi Ismail. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril turun dari langit membawa kambing. Ternyata kambing itu adalah kambing yang berasal dari surga, yang ternyata kambing itu yang pernah dikurbankan oleh putranya Nabi Adam bernama Habil. Ini artinya apa? Sesuai dengan firman Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus, kami ganti Ismail dengan sembelihan yang mulia, kambing yang mulia. Maka dari itu, ini fikih perlu dijaga, bukan asal berkurban, dan semoga diterima kurbannya oleh Allah bagi yang sudah menyiapkan untuk disembelih. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.